Bila satu PT merugi, direksi harus siap digugat, dituntut, diperkarakan, bahkan dipidanakan, dipolisikan, dan dijatuhi sanksi-sanksi mengerikan yang lain. Dari kasus-kasus di atas, kita perlu paham posisi dan peran direksi dalam PT dari aspek hukum. Karena itu, pengusaha wajib tahu. Seperti biasa, sebelum cerita panjang, lebar, tinggi, dalam, silakan subscribe channel ini dulu. Apa yang dimaksud dengan direksi? PT atau perseroan terbatas sudah dibahas dengan lengkap di video ini ya. Pengertian PT itu sendiri adalah badan hukum. Jadi, PT ini dibersamakan dengan manusia yang merupakan subjek hukum. Karena itu, untuk dapat melakukan suatu tindakan, PT harus diwakili oleh yang namanya organ. PT punya 3 organ, terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi, jangan membayangkan RUPS sebagai suatu rapat, yaitu situasi di mana beberapa orang berkumpul online maupun offline untuk membahas suatu proyek atau mencari solusi atas suatu problem. Untuk saat ini, kita cukup memahami bahwa RUPS ini adalah salah satu organ. Seperti organ makhluk hidup, RUPS ini adalah satu sarana yang tujuannya untuk kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Jadi, RUPS ini adalah organ untuk mengambil keputusan atau kebijakan strategis dalam PT. Lalu ngomong-ngomong, apa tanggung jawabnya pemegang saham? Bisa dilihat di video ini ya. Kembali ke laptop. Direksi adalah organ yang menjalankan PT. Dari pengertiannya aja udah jelas bahwa yang melaksanakan kegiatan usahanya PT sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah direksi. Anggota direksi disebut direktur. Bila terdiri dari beberapa orang, maka salah satunya disebut direktur utama. Ada ketentuan yang mengatur berapa jumlah direktur dalam satu PT. Siapa yang tahu bisa dijawab di komen di bawah ya. Sebagai rule of thumb, PT yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan TBK, wajib punya minimal 2 orang direktur. Direktur utama bisa dianalogikan sebagai CEO, meskipun tidak sama persis tanggung jawab dan kewenangannya. Dari pengertian direksi di pasal 1 di atas, bisa disimpulkan bahwa direksi bertanggung jawab, yang pertama, atas pengurusan PT, dan yang kedua, mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan. Ini juga diatur dalam pasal 92 Undang-Undang PT. Istilah pengurusan ini artinya menjalankan kegiatan PT sesuai maksud dan tujuannya. Semisal, PT XYZ bergerak di bidang petrochemical, atau PT XXX bergerak di bidang industri makanan ringan, dan sebagainya. Sebagai yang mewakili PT, nggak mengherankan figur orang-orang tertentu jadi identik dengan perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai contoh, Elon Musk identik dengan Tesla. Sekarang ini juga dengan Twitter atau X lebih tepatnya. Mark Zuckerberg identik dengan Meta, sama halnya dengan Sundar Pichai yang identik dengan Google. Selanjutnya, pasal 97 mengatur bahwa yang bertanggung jawab atas PT adalah direksi. Dalam melakukan tugas utamanya ini, direksi wajib melaksanakan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Jadi secara hukum, yang memiliki kekuasaan atas jalannya perusahaan adalah direksi. Direksi nantinya mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada RUPS. Seperti yang pernah kita bahas di video ini ya. Banyak pendiri atau pemegang saham PT tertutup yang juga merangkap sebagai direktur atau komisaris PT. Yang pasti, kita harus bedakan role atau peran mereka sebagai organ dan sebagai pemegang saham. Ada peranan dan tanggung jawab yang beda sekalipun orangnya sama. Bila perusahaan rugi, apakah direksi bertanggung jawab?
Sebelum menjawab pertanyaan ini, sangat disarankan untuk Pro People subscribe channel ini dulu. Well, secara aturan, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Bersalah atau lalai di sini dikaitkan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, direksi juga punya beberapa kewajiban. Antara lain, direktur wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki direktur yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam PT tersebut dan dalam PT lain, untuk selanjutnya dicatat dalam suatu daftar yang namanya daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi PT, maka direktur yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT. Bahkan, bila direksi terdiri dari beberapa orang, tanggung jawab atas kerugian perusahaan dipikul secara tanggung renteng oleh setiap anggota direksi. Kalau begitu, bagaimana direksi bisa terbukti tidak bersalah atau lalai? Anggota direksi tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dia bisa membuktikan 4 hal ini. Yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Yang ketiga, direksi nggak punya benturan kepentingan langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat, direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Jadi, bila perusahaan merugi, tugas utama direksi adalah membuktikan 4 hal itu. On the other hand, di sisi lain, atas nama PT, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. Jadi, to some extent, yes, direksi dapat digugat, dituntut, diperkarakan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam melakukan pengurusan atas PT dan mengakibatkan kerugian. Demikian pula, direksi juga dapat dipidanakan atau dipolisikan bila melakukan tindak pidana atas nama PT. Sebagai contoh, Direktur RSUD Panyabungan diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun jika terbukti mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba kepada para bakal calon legislatif tanpa melalui pemeriksaan medis. Ini berarti surat keterangan tersebut palsu. Juga ada lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang menghukum ex-direktur BPRS Cilegon Mandiri dengan vonis hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara. Ia divonis bersalah dalam korupsi pembiayaan di BUMD Cilegon karena merugikan negara sebesar 14,6 M. Untuk meringkas video ini, ada beberapa hal. Direksi adalah organ PT yang tugasnya menjalankan PT sesuai dengan maksud dan tujuannya dan mewakili PT di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Bila PT merugi, direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya bila bisa membuktikan 4 hal ini. Yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT. Yang ketiga, direksi nggak punya benturan kepentingan, langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat, direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut. Direksi dapat dituntut atau digugat oleh pemegang saham apabila menyebabkan kerugian karena kesalahannya. Sebelum video ini diakhiri, ada satu tips penting untuk Pro People. Bila ingin turut mencerdaskan kehidupan bangsa, Anda cukup klik tombol subscribe, like, and share video ini supaya lebih menyebarkan faedah maksimal. Bila ada pertanyaan yang masih mengganggu, silakan ditulis di komen ya.
Semua pertanyaan sangat diapresiasi dan pasti dijawab dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab. Never stop learning, be a pro.